كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak soleh dan solihah dan sahabat Gamaskul yang insya Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi dengan kajian serial Ramadan dengan tema tips sehat dan bugar saat menjalani ibadah puasa. Oke, di sini Ustadz akan menjelaskan apa saja sih tips sehat dan bugar saat menjalankan ibadah puasa. Yap. Perlu anak-anak ketahui bahwa saat menjalankan ibadah puasa, sehat dan bugar menjadi dua hal yang tentunya diharapkan oleh banyak orang. Kenapa? Karena ketika tubuh kita sehat dan bugar, insya Allah kita akan menjalankan ibadah puasa secara optimal. Nah, untuk lebih jelasnya, apa saja sih Ustadz tips untuk mendapatkan sehat dan bugar saat menjalankan ibadah puasa? Baik, di sini insya Allah Ustadz akan membahas 4 tips sehat dan bugar saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, anak-anak perlu penuhi cairan tubuh. Nah, dengan cara apa? Yang pertama, anak-anak cukupi konsumsi air mineral atau air putih ya, dengan sebanyak 8 hingga 12 gelas. Nah, boleh juga anak-anak dibantu dengan buah-buahan yang dimana buah-buahan tersebut mengandung kadar air yang sangat tinggi. Misalkan contohnya seperti buah semangka. Oke, dan yang kedua, anak-anak perlu memperhatikan pola makan ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Abasa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Nah, anak-anak, ketika anak-anak mengkonsumsi makanan yang anak-anak konsumsi perlu diperhatikan. Contohnya ketika kita sedang berpuasa, ada jadwal makanan ketika kita sahur dan berbuka. Nah, ketika sahur, anak-anak karena di siang harinya banyak kegiatan, anak-anak boleh mengkonsumsi karbohidrat yang cukup. Karena karbohidrat itu adalah sumber energi buat tubuh kita. Nah, jangan lupa, jangan hanya terfokus pada karbohidratnya saja, akan tetapi perlunya memakan
makanan yang mengandung serat. Contohnya seperti sayuran, ya. Anak-anak harus suka sama sayuran, dan satu lagi buah-buahan. Oke. Berikutnya, bagaimana Ustadz ketika berbuka untuk mengkonsumsi makanan yang baik? Nah, Ustadz menyarankan ketika berbuka puasa, anak-anak mengkonsumsi makanan jangan yang terlalu berat terlebih dahulu. Nah, yang pertama ketika anak-anak buka, jangan lupa minum terlebih dahulu. Karena apa? Karena ketika anak-anak sudah melakukan aktivitas seharian, pasti anak-anak akan dehidrasi, ya, karena sudah banyak aktivitas seharian dari sekolah, les, ataupun misalkan bantu orang tua di rumah, ya. Jadi cairan elektrolit yang dalam tubuh pasti akan keluar atau misalkan akan berkurang, maka dipenuhi kembali oleh air mineral. Nah, dan jangan lupa ketika buka puasa, air mineral yang anak-anak konsumsi itu air yang normal, jangan air yang dingin. Ya, kenapa? Kalau air yang dingin itu tubuh akan bekerja lebih banyak lagi karena tubuh akan menyesuaikan suhunya dengan cairan yang dingin tadi masuk ke dalam tubuh kita. Nah, terus boleh nggak Ustadz ketika saya mengganti cairan saya yang hilang dengan es teh manis, katakan, atau dengan es campur, boleh nggak? Nah, sebaiknya Ustadz menyarankan dengan air putih saja, ya, atau air mineral yang lainnya. Terus yang kedua, setelah minum air putih, anak-anak makanan yang mengandung gula alami dan air. Contohnya apa? Misalkan buah-buahan, ya. Banyak tuh buah-buahan yang mengandung kadar air yang tinggi, semangka, nanas, ataupun yang lainnya. Terus bagian boleh nggak Ustadz mengkonsumsi kurma? Boleh, ya. Kurma itu lebih baik karena kurma di situ mengandung karbohidrat yang kompleks, ya, sehingga akan mudah dicerna oleh tubuh gitu. Nah, dan jangan memakan makanan buah-buahan yang diolah. Misalkan contohnya kayak gorengan nih, banyak sekali di kalangan masyarakat yang misalkan buka itu masih menggunakan gorengan, ya, lebih baik menggunakan buah. Oke, yang kedua, makan makanan yang mengandung protein. Kenapa? Karena protein itu dapat membangun sel, dan di mana pembangunan sel itu bergunanya untuk otot, ya. Terus berikutnya, jangan makan makanan yang berlebih, ya. Jadi secara bertahap, karena usus dan tubuh kita itu punya takarannya masing-masing, ya. Jadi harus diperhatikan. Jadi jangan langsung makan banyak, ya, tapi nggak berkualitas. Langsung makan banyak, mentang-mentang misalkan ketika kalian tidak makan seharian, jadi kalian balas dendam di waktu buka puasa, ya. Jangan banyak-banyak, karena Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surat Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu wa la tusyrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih. Oke. Nah, tips yang ketiga ya adalah aktivitas fisik atau olahraga ringan. Ya, ketika kita menjalankan ibadah puasa pun perlu aktivitas fisik, olahraga, tapi yang intensitasnya ringan. Contohnya misalkan kalian berjalan, sepeda, terus kemudian boleh latihan misalkan seperti kekuatan yang ringan atau bertumpuk, jongkok berdiri. Nah, itu boleh. Nah, berapa durasinya Ustadz? Ya, 30 sampai 40 menit bisa dilakukan sebelum berbuka, atau bisa juga setelah berbuka. Setelah tarawih boleh, misalkan 1 jam, ya. Terus kemudian boleh juga sebelum sahur. Oke. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu tidur, ya. Tidur merupakan hal yang sangat penting agar kesehatan fisik dan mental kita tetap terjaga, karena
ketika kita sudah melakukan aktivitas seharian penuh, maka tubuh pun harus diberikan istirahat dulu ya. Karena tidur adalah recovery paling terbaik untuk tubuh kita. Nah, sahabat Gamaskul dan anak-anak soleh dan solehah, mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.